Sebelum melihat video kami yang lain, jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share untuk memberi support agar kami bisa selalu memproduksi video-video yang bermanfaat. Sunan Sendang Duur memindahkan masjid dalam semalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sunan Sendang Duur. Bukti peninggalan makam dan masjid kuno memberi jawaban bagaimana kiprah Sunan yang makamnya terletak di Sendang Duur, Paciran, Lamongan ini. Sunan Sendang Duur bernama asli Raden Nur Rahmat, diperkirakan lahir pada tahun 1520 Masehi dan wafat 1585 Masehi. Bukti ini dapat dilihat pada pahatan yang terdapat di dinding makam beliau. Beliau adalah tokoh karismatik yang pengaruhnya dapat disejajarkan dengan Wali Songo. Pada saat itu, beliau bertempat tinggal di Desa Sedayu Lawas, tepatnya di Kecamatan Brondong. Raden Nur Rahmat adalah putra dari Abdul Qohar bin Malik bin Syekh Abu Yazid al-Baghdadi, keturunan dari raja-raja Persia di negeri Iran. Ibu Raden Nur Rahmat adalah Dewi Sukarsih, putri dari Tumenggung Joyo di Sedayu Lawas. Setelah ayah Raden Nur Rahmat wafat, Raden Nur Rahmat diboyong oleh ibunya pindah ke Dusun Tenon guna menyebarkan agama Islam di sekitar daerah tersebut. Boyong masjid dalam semalam. Situs makam Raden Nur Rahmat alias Sunan Sendang Duur makin ramai pengunjung. Selain berziarah, mereka ingin melihat peninggalan bersejarah salah satu sunan berpengaruh dalam syiar agama Islam di Jawa itu. Sejarah penyebaran agama Islam di Pulau Jawa tidak bisa dipisahkan dari sejarah Sunan Sendang Duur. Bukti peninggalan, makam, dan masjid kuno memberi jawaban bagaimana kiprah sunan yang makamnya terletak di Desa Sendang Duur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Data dari berbagai sumber menyebutkan masjid kuno tersebut menyimpan sejarah yang berbeda dengan pembangunan masjid lainnya, sebab tempat ibadah umat Islam ini tidak dibangun secara bertahap oleh Sunan Sendang Duur, melainkan melalui suatu karomah. Setelah menimba ilmu pada Sunan Derajat dan kemudian mendapat sebutan Sunan, Sunan Sendang Duur diperintahkan oleh Sunan Derajat mendirikan masjid dan pergi ke Mantingan, Jepara, Jawa Tengah untuk menemui Mbok Rondo Mantingan atau Nyai Ratu Kalinyamat. Ratu Kalinyamat merupakan putri Sultan Trenggono dari Kraton Demak Bintoro. Suaminya bernama Raden Thoyyib atau Sultan Hadirin Soho, cucu Raden Muhayyad, Syekh Sultan dari Aceh. Saat diangkat menjadi bupati di Jepara, Raden Thoyyib tidak lupa bersiar agama Islam, sehingga dibangunlah Masjid Megah di wilayahnya pada 1531 Masehi. Banyak ulama dan kiai saat itu kagum terhadap keindahan dan kemegahan masjid tersebut. Setelah itu, Sunan Derajat memerintahkan Sunan Sendang Duur pergi ke Jepara untuk menanyakan dan membeli masjid tersebut. Tapi apa kata Mbok Rondo Mantingan saat itu? Hai anak bagus, mengertilah, aku tidak akan menjual masjid ini. Saat masih hidup, suamiku berpesan, siapa saja yang mampu memboyong masjid ini seketika dalam keadaan utuh tanpa bantuan orang lain dalam satu malam, masjid ini akan saya berikan secara cuma-cuma.
Mendengar jawaban Mbok Rondo Mantingan, Sunan Sendang Duwur yang masih muda saat itu merasa tertantang. Sebagaimana yang diisyaratkan padanya, dan tentunya dengan izin Allah, dalam waktu tidak lebih dari 1 malam, masjid tersebut berhasil diboyong ke Bukit Amitunon. Masjid Sendang Duwur pun berdiri di sana, ditandai surya sengkala yang berbunyi Gunaning Seliro Tirtihayu, yang berarti menunjukkan angka tahun baru 1483 Saka atau tahun 1561 Masehi. Tapi cerita lain menuturkan masjid tersebut dibawa rombongan yang diperintah Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duwur melalui laut dari Mantingan menuju timur Lamongan dalam 1 malam. Rombongan itu diminta mendarat di pantai penuh bebatuan mirip Kodok atau yang sekarang disebut dengan Tanjung Kodok, yang terletak di sebelah utara Bukit Amitunon di Sendang Duwur. Rombongan dari Mantingan itu disambut Sunan Derajat dan Sunan Sendang Duwur beserta pengikutnya. Sebelum meneruskan perjalanan membawa masjid ke Bukit Amitunon, rombongan itu diminta istirahat karena lelah sehabis menunaikan tugas berat. Saat istirahat, Sunan menjamu rombongan dari Mantingan itu dengan kupat atau ketupat dan lepet serta legen, minuman khas daerah setempat. Berawal dari sini, sehingga setiap tahun di Tanjung Kodok yang sekarang menjadi wisata bahari Lamongan digelar upacara kupatan. Setelah masjid tersebut berdiri, di sekitar masjid kering, tidak terdapat sumber air untuk berwudu. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian di sebelah selatan masjid dibuat sebuah sumur giling berkedalaman sekitar 35 meter. Peristiwa tersebut dapat ditemui dalam naskah berhuruf Arab Pegon yang berbunyi, Sampun lami-lami wonten toya kang celak wonten manjing asar, ningali kukus lajeng dipun duduk sitinipun nuten kinarya sumur. Sampunipun lebet wonten duwung ngadeg paksinipun keris, kecaput medal sumberipun toya langkung ageng. Ajaran relevan. Dari masjid inilah Sunan Sendang Duwur terus melakukan syiar agama Islam. Salah satu ajaran yang masih relevan pada zaman sekarang adalah mlaku dalan kang bener, ilingo wong kang sakburimu, atau artinya berjalanlah di jalan yang benar dan ingatlah pada orang yang ada di belakangmu. Ajaran Sunan ini menghimbau pada seseorang agar berjalan di jalan yang benar, dan kalau sudah mendapatkan kenikmatan jangan lupa bersedekah. Masjid itu kini sudah berusia 477 tahun, didirikan Raden Thoyib di Mantingan pada 1531 Masehi. Karena usianya yang tua, beberapa konstruksi kayunya terpaksa diganti, dan yang asli tetap disimpan di lokasi makam di sekitar masjid. Meskipun masjid kuno tersebut sempat dipugar, arsitektur masjid peninggalan wali ini masih tampak dan menggambarkan kebesaran pada zamannya. Bangunan yang menunjukkan Hinduistis masih tampak di masjid dan makam. Meski halaman dan makam menyatu, masjid ini mempunyai halaman sendiri-sendiri. Dari arah jalan yang tampak lebih dulu adalah komplek pecandian, sedangkan gapura halaman berbentuk mirip candi Bentar di Bali. Bentuk candi seperti ini telah dikenal sejak zaman Majapahit, seperti gapura Jatipasar dan Waringin Lawang. Tombak Abirawa.
Sunan Sendang Duwur memiliki sebuah senjata sakti yang disebut tombak Abhirawa dengan panjang sekitar 6 meter. Pusaka berupa tombak itu diyakini memiliki tuah, yaitu menghilangkan bencana atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada awalnya pusaka tombak Abhirawa disimpan di Masjid Nur Rahmat di Sedayu, Gresik, karena salah satu keturunannya menjadi bupati di tempat itu. Namun kemudian dibawa keturunannya ke Pasuruan. Setelah itu terus mengikuti keturunannya berikutnya di Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, hingga akhirnya berada di Batang dan menjadi salah satu senjata warisan kebangsaan warga Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Sunan Derajat dan Sunan Sendang. Ada cerita unik tentang Siwalan. Pada masa Raden Qasim atau Kanjeng Sunan Derajat dan Raden Nur Rahmat atau Sunan Sendang masih hidup, suatu ketika Raden Qasim ingin menikmati siwalan segar langsung dari pohonnya. Cukup dengan menepuk pohonnya, siwalan yang bergelantungan di atas pohon rontok semuanya. Siwalan pun siap untuk dinikmati. Peristiwa ini diketahui oleh Sunan Sendang. Sunan Sendang pun mengingatkan, jika demikian caranya maka semua buahnya akan rontok, termasuk yang masih muda dan belum waktunya dipetik. Bagi Sunan Sendang, cara yang dipakai oleh Sunan Derajat tidak tepat. Sunan Sendang pun menunjukkan cara yang tepat. Sunan Sendang kemudian mengelus pohon siwalan. Seketika itu juga pohon tersebut membungkuk ke arah Sunan Sendang. Dengan leluasa, Sunan Sendang memilih dan memetik siwalan yang sudah tua dan siap untuk dinikmati. Lalu dielusnya kembali pohon tersebut dan kembali tegaklah seperti sedia kala. Buah yang masih muda harus sabar menunggu giliran dipanggil oleh Sunan Sendang hari berikutnya. Sunan Sendang Duwur wafat pada tahun 1585 Masehi dan dimakamkan di komplek makam Sunan Sendang Duwur yang terbagi dalam beberapa halaman di sebelah utara dan barat Masjid Sendang Duwur. Tiap-tiap halaman dibatasi oleh pagar dengan pintu gerbang sebagai jalan masuknya. Secara umum, komplek makam ini dibagi menjadi 4 halaman dengan pola tata letak tersusun ke belakang, dengan makam tokoh utamanya Sunan Sendang berada di halaman paling belakang. Makam Sendang Duwur terletak di Desa Sendang Duwur, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. Desa Sendang Duwur kurang lebih 4 km berada di sebelah tenggara Desa Paciran, tepatnya berada di sebuah bukit Amituno atau Tunon berketinggian 50-70 meter di atas permukaan laut. Demikian cerita tentang Sunan Sendang Duwur. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada kita yang cinta dengan sejarah sunan-sunan di Pulau Jawa. Untuk cerita selanjutnya, jangan lupa klik subscribe, share, dan klik notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan dari channel Atayata TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.